به بعلومه في دارين أكمل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-maqalatul khamisatu Al-maqalatul sadisatu Soal di parah 6, halaman 6 ya. Betul, sini gimana? Yang ini 6 halaman 5. Halaman 5 nih. 5? Halaman berapa itu? Yang itu, yang ini Berapa? Yang ini 6. Yang tebel 6. Yang tebal 6, yang tipis 5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul sadisatu tay maqalah yang nomor 6 an Ali radhiyallahu anhu, saking panjenenganipun sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu takarrama wajhahu maka fi talabil ilmi kana bil jannatu fi talabihi wa kana fi talabil ma'siyati kana an-naru fi talabihi. Jadi ini menerangkan terkait dengan menuntut ilmu, golek ilmu atau menuntut ilmu. Dalam makalah yang ke-6 ini saking panjenenganipun sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu taala anhu. Man utawi sapa wong iku kana lamun ana sapa man ana iku fi talabil ilmi ing dalem golek ilmu. Siapa yang dalam kondisi menuntut ilmu dan ini benar-benar ngaji, maka kanat mengko ana apa jannatu swarga ana iku fi talabi ing dalem puriyane atau tujuane man. Jadi siapa di antara kita yang dalam kondisi menuntut ilmu, maka dia senantiasa mempunyai tujuan, yaitu ke surga. Jadi wong golek ilmu niku jelas warga. Karena mantama saka yaitu sapa sing ngambah dalan ya tamisu bihi ilman, yang di situ beliau menuntut ilmu, maka otomatis Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya ke surga. Ya karena memang menuntut ilmu ini sesuatu yang fardhu, yang keistimewaannya ini melebihi ibadah yang lain. Kenapa demikian? Karena apapun tanpa diilmoni ini enggak dadi. Kita ibadah apapun kalau enggak disaranani dengan ilmu maka enggak akan jadi. Salat enggak duwe ilmu salat ini mboten dadi salate. Puasa enggak ngerti ilmunya puasa juga enggak bisa. Makanya ilmu ini adalah yang paling utama. Belum ketikanya tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu lebih diwajibkan untuk kita umat Islam, laki-laki maupun perempuan. Wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi. Wa man ta sawa iku kana ono sapa man ono iku fi talabil ma'siyati ing dalam kondisi napa maksiat gitu. Maka kanat mengkono wa naru neraka niku fi talabi ing dalam tujuan utamane man. Jadi ketika seseorang ini berada dalam nyuwun sewu, ngapunten iki maksiat, maka otomatis dia sedang mencari neraka. Jadi awake dhewe kita semua niki berjalan menuntut ilmu, maka kita berada di jalan menuju surga. Atau kita berjalan dalam kemaksiatan, kita berjalan sedang menuju neraka. Jadi meskipun nggak dilanjutkan perjalanannya, itu sudah tahu tujuan kita. Ya betul. Kalau jalur yang A ini menuju surga, yaitu fi'tolabil ilmi. Kalau jalur yang B ini fi'tolabil maksiati, ini menuju jalur neraka. Jadi kalau sedang berjalan saja kita sudah tahu kan, ini jalur ke Taipei, jelas tujuannya nanti sampai di Taipei. Ini jalur ke Kaohsiung, jelas nanti tujuannya ke Kaohsiung. Makanya ketika kita mengetahui ada orang yang sedang salah jalur, kita wajib mengingatkan. Kita wajib mengingatkan. Kenapa? Ya karena tadi seseorang itu tujuan akhirnya, terminalnya, endingnya itu bisa dilihat dari apa yang dia tempuh tadi. Kalau yang dia tempuh adalah menuntut ilmu, jelas dia berada di jalur yang benar, nanti akhirnya akan sampai di surga.
Kalau dia berada di jalur yang salah, kita fitolabil maksiati jelas, maka dia nanti akan sampai ke neraka. Naudzubillahi min. Aiman istaghalla bil ilmi an-nafi alladzi la yajuzu lil balighi al-aqili. Jahluhu kana bil haqiqati taliban lil jannah. Aiman tegese wong sapa wong istaghalla sing sibuk ketungkul bil ilmi ing dalem ngurusi ilmu an-nafi sing manfaati alladzi kang laya juzukan ora wenang lil balighi keduweni wong kang menyampaikan al-aqili kang anduweni akal apa jahluhu bodhone man kana moko ana iku bil haqiqati ing dalem haqiqate man kana ana sapa man ana iku bil haqiqati ing dalem haqiqate ana iku taliban kang nuprih goleki lil jannati maring swarga oleh ridhollahi lan maring ridhone Gusti Allah taala mulur sapa Allah subhanahu wa taala. Maka orang yang hari-harinya senantiasa sibuk ngurusi ilmu sing manfaat, apakah itu ngaji, apa itu gawe pengajian akbar nopo-nopo, yang penting di situ kita sibuk untuk bil ilmi, masalah ilmu yang bermanfaat. Okay. Maka secara hakikat dia ini orang yang sedang menuntut golek swarga lan golek ridhone Gusti Allah subhanahu wa taala. Gitu. Kita itu mencari ilmu, kalau nggak nyari surga, nggak cari ridhonya Allah, apa yang kita cari? Wong ilmu niku ya, wong duwe ilmu kalau ora niku kan ya potongane padha ae. Gitu. Wong ngaji yo padha gak ono bayarane, nggih mboten. Makanya kalau nggak nyari surga, nggak nyari ridho Allah, rugi besar. Gitu. Karuan nyambut gawe, karuan kalau kita kerja gajinya lumayan, ya kan? Kelihatan kan? Tapi kalau ngaji nggak kelihatan. Nggak kelihatan uangnya dapat berapa, ya nggak, gajinya berapa juga kelihatan. Nah, karena nggak kelihatan seperti ini, ya mendingan kita mencari ridhonya Allah, mendingan kita mencari surga. Kalau di wong kuno niku mesisan gak entuk duit yo golek ridhone Gusti Allah, golek swarga. Niku kasarane ngomong. Ya, karena tadi orang yang sibuk menuntut ilmu yang bermanfaat, maka secara hakikat dia ini sedang mencari surga, mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana muridan lil maksiati kana bil haqiqati taliban linnar. Wa man tasaba kana ana soman ana iku muridan ngarepne bil maksiati maring maksiat. Barang siapa di antara kita yang menghendaki maksiat, lakoni perkara sing apik, berbuat sesuatu yang tidak baik, maka kana ana sawaman ana iku fil haqiqati ing dalam haqiqati ana iku taliban kang golek nuntut murih dinari maring neraka walisakhotillahi lan maring gendune Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menghendaki maksiat, maksudnya menghendaki maksiat itu termasuk juga memfasilitasi loh ya. Ya karena kehendaknya kan dia ikut berpartisipasi loh ya. Maka karena fil haqiqati taliban linar, maka secara hakikat dia juga sedang mencari neraka dan mencari bendune napa murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini tentunya kita bisa memilah dan bisa memilih mana yang terbaik untuk kita lakukan, mana yang harusnya menjadi akhwal perilaku kita ketika kita berada jalur yang benar, kita berada di dalam thalabil ilmi, menuntut ilmu, maka otomatis kita berada di jalur yang tepat karena tujuan akhirnya pasti surga. Nek golek duit jelas gak iso. Ngaji untuk duit no gak enak. Nek nyambut gawe ya itu. Nah, sebaliknya orang yang senantiasa berada di jalur yang tidak diridhai Allah, muridan lil maksiat, menghendaki perilaku yang tidak baik, maka secara hakikat dia sudah berkeinginan untuk mencari neraka. Jadi ning swarga, neraka niku kantun awake dhewe. Tergantung kita mau cari yang mana. Kalau mau cari yang surga, Allah mempersiapkan fasilitasnya fi thalabil ilmi. Kalau kita mencari neraka, Allah juga memberikan kesempatan kepada kita bil maksiati. Gitu, semuanya dikasih kesempatan. Sing pengen golek ilmu ngaji nggih ono kesempatane, sing pengen maksiat nggih enten kesempatane. Apa malam mingguan. Ya artinya ini Allah kan enggak melarang kita toh, enggak ada yang melarang ojo maksiat terus dicegah kan mboten. Dibiarkan saja kan, sing golek ilmu ngaji nggih dipersilahkan, dikasih fasilitas, diwehi urip, diwehi nyawa, diwehi sehat. Sing golek maksiat ya padha, ya diwehi duit, diwehi nyawa, ya diwehi kesempatan. Makanya kita ini dikasih akal agar kita bisa berpikir, kita bisa berangan-angan.
Nggih, itu terkait dengan pentingnya kita untuk menuntut ilmu. Wal maqalatu sabiyatu ta maqalah yang nomor 7. Iku ngan Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Saking Yahya bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Sahabat Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu dawuh nih ma'asallahu karimun. Ma'asah orang bakal durhaka, enggak akan pernah maksiat ya. Sapa Allah ing Gusti Allah nggih sapa karimun wong kang mulya ay hamidal fi'ali tegese wong kang terpuji perlakuane, orang yang terpuji tingkah lakunya nggih. Wa huwa utawi karim iku man wong nggih yukrimu kang mulyane sapa man nafsahu ing awak dhewe man bitaqwa kelawan takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala bil ikhtirasi lan kelawan jogo nganil ma'asi saking pira-pira maksiat. Jadi tidak akan pernah durhaka kepada Allah orang yang mulia, artinya orang yang perilakunya terpuji. Siapa orang yang mulia itu? Siapa orang yang perilakunya terpuji? Man yukrimu nafsahu, orang yang bisa memuliakan dirinya sendiri. Caranya memuliakan dirinya sendiri gimana? Bittaqwa Allah, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong kok kelakuannya gak terpuji, perbuatannya tidak baik, itu dia menghinakan dirinya sendiri. Orang yang terpuji itu pasti orang yang baik tingkah lakunya, orang yang baik akhlaknya. Karena orang yang baik itu sedang memuliakan dirinya sendiri. Saya baik dengan panjenengan, ya bukan berarti saya ini memuliakan Anda, bukan. Saya sedang memuliakan diri saya sendiri. Nonton ya, jenengan baik dengan saya, jenengan dia memuliakan diri jenengan sendiri. Biar kita itu berbuat kebaikan itu mudah dan juga gampang tergugah. Kadang kan api ini ku pilih-pilih, pilih-pilih. Oh Mas Harun api, aku ya api. Oh Mas Harun baik dengan saya juga baik dengan Mas Harun. Ini kan sebenarnya tidak ideal, karena orang baik itu tidak semata-mata perhitungannya orang lain. Kami orang berbuat baik itu semata-mata karena kepengen memuliakan dirinya sendiri. Makanya ide pengen mulyani awake dhewe, ayo api. Kita berbuat kebaikan. Kalau nanti perhitungannya orang lain sulit. Gitu? Perhitungan orang lain itu susah menyusahkan kita, karena kita berbuat apapun itu perhitungannya cuma satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita datang kepada Allah ditanya bima qadimta kan? Apa yang kamu bawa kepadaku? Yang nanya bukan orang lain, yang nanya Allah sendiri ketika kita sowan menghadap Allah di hari kiamat. Gitu. Kiamat itu hari di mana kita menghadap Allah. Ketika menghadap Allah yang ditanya bima qadimta, apa yang kamu bawa? Kita datangnya kepada Allah. Yang nanya bukan orang yang pernah kita baiki, bukan sahabat kita yang pernah kita kasihi, bukan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orientasi berbuat baik itu berangkat dari bagaimana kita bisa memuliakan diri kita sendiri dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil ikhtirasi dan kelawan jogo, dan dengan menjaga anil mengasihi dari perilaku yang maksiat. Demikian pula orang yang menjaga dirinya dari perilaku yang tidak baik itu juga pada hakikatnya dia memuliakan dirinya sendiri. Pengen mulyane awake dhewe, jogonen reksonen awake sangka perilaku sing boten sae. Itu tujuannya gini gua namun kepengin mulyakno awake dhewe. Wala asarud dunya wala asaronan ora milihake nggih sapa man adunya ing dunya aila qaddamaha wala fadlaha. Tegese ora dinginake soman ha ing dunya wala fadlaha lan ora utamane soman ha ing dunya ngalal akhirati ngalahne akhirat. Ngalahne ngatasi akhirat. Sapa hakimun wong sing wicaksana. Orang yang bijaksana dia adalah orang yang senantiasa tidak mau mengalahkan akhirat untuk kepentingan dunianya. Orang yang senantiasa tidak mengutamakan dunia sampai mengalahkan akhiratnya. Itulah orang yang bijak. Musibun fi af'alihi. Artinya orang ini sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Jadi syaratnya wong bijaksana, orang yang bijaksana itu orang yang senantiasa tidak mendahulukan dunia, akhirnya akhiratnya dikalahkan. Tidak mengistimewakan dunia, akhirnya akhiratnya dipandang sebelah mata. Oke, jangan sampai kita seperti itu.
Karena dunia niki ngendikane Kanjeng Nabi kama salil saubin syuqqa min awalihi ila akhirih fa ta'allaqa mu'allaqan bi khaitin wahid. Dunia niki ngendikane Kanjeng Nabi padahal nek dawuh niki pun dahulu nggih, pun zaman Kanjeng Nabi tasih gesang masih hidup nggih. Ngendika dunia ini seperti kain yang disobek yang tersisa tinggal benang terakhirnya. Satu benang ini putus, dunia selesai. Ya enggak? Makanya kalau kita mengistimewakan dunia mengalahkan akhirat yang abadi, itu enggak masuk akal. Karena dunia tinggal satu benang yang terakhir. Kalau kita membela dunia sampai mengalahkan akhirat, itu yang boten pas. Kalau kita mengistimewakan dunia sampai lupa akhirat, itu yang boten pas. Karena ya kan tadi enggak sesuai pengorbanan kita hanya untuk satu benang yang terakhir. Sementara yang kita lupakan itu akhirat yang selama-lamanya. Kan gak ideal loh. Kalau asawala asarat dunia la qaddamaha wa la fadlaha 'alal akhirati hakimun. Orang yang bijaksana dia pasti tidak akan mengalahkan akhirat demi kepentingan dunianya. Tidak akan mengistimewakan dunia sampai-sampai akhirat dipandang sebelah mata. Karena akhirat adalah tempat kembali yang kekal untuk kita, sementara dunia hanya tinggal sementara saja. Musibun fi afwalihi, orang yang bijaksana pasti akan selaras dengan apa yang menjadi perilakunya. Wa huwa man yamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihi asalim. Wa huwa tawi wong sing bijaksana, orang yang bijaksana adalah man wong yamna'u kang nyegah sapa man nafsahu ing awak dhewe man, nyegah min mukhalafati aqlihi saking nulayani akal man asalimi kang selamat. Jadi ya konsep pemikiran yang baik, orang yang bijaksana itu pasti akan menentang dari pola pikir yang mukhalafah, yang menentang pemikiran yang baik. Akal sing sehat, akal yang cerdas itu pasti bisa kalau digunakan untuk mikir, oh iya dunia itu tinggal sementara, akhirat itu selama-lamanya. Kalau akal kita cerdas, akal kita normal, itu pasti milih yang selama-lamanya. Sampai paket internetan 1 bulan dengan yang unlimited, mesti golek sing gak ada batasnya toh. Gitu. Milih yang 1 bulan apa yang setahun, pasti pilih yang setahun. Kang, ini ada pulsa internet berapa? 1 bulan. Nah ini 1 tahun. Oh, saya pilih 1 tahun. Ya, itu akal yang cerdas pasti seperti itu. Ya enggak? Maka orang yang bijaksana pasti yamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihi as-salim. Okay? Orang yang bijaksana enggak mungkin disuruh pilih paket internet kok pilih 1 bulan daripada yang 1 tahun, itu benar enten. Itu berarti akalnya gawat pas. Oke, itu terkait dengan bagaimana ciri orang-orang yang mulia dan ciri orang-orang yang bijaksana. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Allahumma Amin. wal maqalatu saminatu ta maqalah yang nomor 8 anil A'mash ismuhu Sulaiman bin Mahron al-Kufi. Saking A'mash yang nama aslinya Sulaiman bin Mahron al-Kufi radhiyallahu anhu. Moga-moga Allah meridhai beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka rasulullihi at-taqwa kalatil al-sunu an wasfi ribhi dinihi. Man utawi sapa wong barang siapa kana yang ono sing ono soman apa rasulullihi nggih, apa rasulullihi modal utawa pokoke harta bendane man. Rasulul itu modal awal atau pokok harta yang pokok. Iku at-taqwa, takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang di antara kita ini punya anggapan bahwasanya harta terbesar kita adalah takwa kepada Allah, maka kalat al-sunu, kalat mongko kesel, kelu apa al-sunu pira-pira lesan. Kesel kelu ngan wasfirib hidinihi saking nyifati badine atau puntungnya agama yang ia ikuti. Jadi ketika seseorang ini memang dari awal ini orientasinya adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lisan kita pasti akan keluh ketika memberikan sifat terkait dengan keuntungan daripada agama tersebut. Mesti kathah to wong niku nek sing di prioritas niku wedi takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ada pokoknya wong sing takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala niku nek melarat niku dadi wong sugih, gitu. Iso dadi wong hebat, iso dadi wong sing mulya mergo takwa dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala.
makanya nggak terhitung lagi. Mangkana rasumalihi ad-dunya kalatil alsun dengan fi khasna wa khusrani dinihi. Man utai sapa wa iku kana lamun ana apa rasumalihi harta bendane man iku apa iku ad-dunya dunya. Kalat mongko dadi kesel kelu apa alsunu pira-pira lisan kelu kesel ngan wasfi khusrani dinihi saking mensifati rugine dinihi apa agamane man. Demikian pula orang yang memang dari awal itu orientasinya hanya dunia, maka jelas lisan kita ini pasti akan capek ketika kita mensifati terkait dengan apa rugine agamane wong sing orientasi awalnya memang kepentingannya dunia tadi gitu. Capek toh mesti rugi terus soalnya nyapo-nyapo niku perhitungannya mesti duit, nyapo-nyapo perhitungannya mesti donya. Gak iso rugi ini nek dihitung niku gak panen kepitung. Karena dari awal berangkatnya emang ya orientasinya hanya untuk awarok sumali ad-dunya, memang ya untuk dunia. Maka orang seperti ini pasti akan capek. Kenapa kok capek? Ya karena menganggap rugi terus, gitu? Rugi terus. Ngaji rugi gak ono sing bayari, silaturahim gak ono sing gaji, rugi neh. Ono teh. Wal makna man tamassaka ala taqwa bimtisali awamirillah. Artinya adalah man utai sapa iku tamassaka ketika mau berpegang teguh ala taqwa ing atase wedi dhateng Allah, ketika seseorang mau berpegang teguh bertakwa kepada Allah dengan cara apa? Bimtisali awamirillah, dengan cara mengikuti apa yang telah diperintahkan Allah taala. Wasdina bil ma'asi, dan juga menjauhi apa yang dilarang Allah. Bi an asasa. Dengan cara naubian asasa gambari klan yeton dasari apa akmalu biro-biro penggawe iman didasari bi muwafaqati syar'i kelawan muwafaqat sesuai dengan hukum syariat Islam. Ketika seseorang bertakwa kepada Allah, mengikuti apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang dengan cara berpegang teguh terhadap syariat agama Islam, maka falahu hasanatun, dia akan memperoleh kebaikan kasiratun kang akeh latuh so kang ora kena den hitung. Jadi lisan kita itu akan capek kalau melihat atau menghitung kebaikan pahala yang kita dapatkan ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaji untuk ganjaran, silaturahim dapat pahala, gitu. Seduluran untuk ganjaran. Jadi kita menghitung apa istilahnya pahala itu nggak akan pernah bisa karena saking banyaknya. Ketika orientasi awal kita memang untuk bertakwa kepada Allah, gitu. Mau dikira ngaji gak ono apa-apa nih. Oh jangan ono bro, ngaji ku tenanan, opo-opone mesti ono. Silaturahimnya ada, gitu. Pahalanya juga ada, ilmunya juga kita dapatkan, gitu. Dan yang paling penting kita akan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya ilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi apa-apa enek. Jadi enek utawa ora enek ini ku tergantung awake dhewe niate. Kalau niat kita memang bertakwa kepada Allah, apa-apanya ada. Tapi kalau niat kita untuk dunia ya enggak ada apa-apanya ya. Terus kemudian waman tamassaka, sebaliknya waman tamassaka man utai sapa iku tamassaka lamun gegondelan berpegang teguh sapa man ala umurin ing atase pira-pira perkara ngala umurin ing atase pira-pira perkara nggih mukhalafatin kang nulayani menentang li syari maring syara. Ketika seseorang di antara kita ini senantiasa berpegang teguh, kegondelan, cecekelan kepada segala hal yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam, maka falahu moko iku keduwene man sayiatun utai boro-boro keolonan atau keburukan kasiratun kang akeh. Demikian pula kalau memang kita ini senantiasa berpegang teguh pada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, opo ae sing dilakoni gak ono sing cocok karo hukumnya agama Islam, gitu. Maka dia pasti akan memperoleh keburukan yang sangat banyak sampai ngajazat lemah opal al-sunu biro-biro lisan nganti lidalika saking nutur atau menghitung
keburukan itu tadi bil adadi dengan jumlah atau dengan hitungan. Jadi kalau kita ini memang ya dari awal niatnya itu menentang syariat agama Islam, maka pasti kita akan memperoleh keburukan yang banyak sampai-sampai nggak bisa terhitung dengan lisan kita. Apa yang menentang syariat, apapun yang menentang syariat itu pasti buruk. Ya enggak? Syariat agama Islam mengajarkan kita harus saling silaturahim, berdamai. Nah, kita musuhan, mesti kan elek loh, elek. Kita harus rukun, awalnya malah tukaran. Ini buatan saya tuh. Maka itu kalau dihitung nggak akan pernah habis. Ketika awalnya memang kita ini orang yang menentang syariat Islam. Itu terkait dengan apa istilahnya? Konsep awal terkait dengan orientasi kita ketika hidup. Jadi wong puno uripe takwa dhateng Gusti Allah, pasti kebaikannya nggak akan terhitung jumlahnya. Tapi nek uripe niku maksiat ning Gusti Allah, maka keburukannya nggak akan pernah terhitung juga jumlahnya. Biar adil, biar seimbang. Maka tergantung kita milih yang mana. Kalau kita kepingin dapat kebaikan yang tak terhitung, awal kita harus niat, orientasi awal kita hidup ini adalah untuk bertakwa kepada Allah. Tujuannya urip niki takwa wedi dhateng Gusti Allah. Nanti akan dapat kebaikan yang nggak terhitung. Kalau kita dari awal niatnya memang untuk menentang Allah, menentang agama Islam, menentang syariat Islam, maka ingat keburukannya juga nggak akan terhitung jumlahnya. Maqalatu tasyatu. Tapi maqalah yang nomor 9, an Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu, saking sahabat Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, wa huwa Syekhul Imam Malik, beliau gurunya Imam Malik. Dawuhipun Sufyan Ats-Tsauri napa kullu maksiatin nasyiatin an syahwatin. Kullu maksiatin utai saben-saben perkara dosa maksiat nasyiatin kang cukul yang terinisiasi ngan syahwatin goro-goro manut syahwat. Ai ishtiyaqin nafsi tegese bronto karepe nafsu ila syai'in maring suwi-wiji. Ketika ada sebuah perbuatan maksiat yang itu munculnya dari syahwat, syahwat itu kepinginane nafsune awake dhewe nglakoni apa-apa, maka kalau ini maksiat berarti fa innahu yurja ghufranuha. Fa innahu krono satemene man kulo maksiat, fa innahu satemene kulo maksiat niku pokoke perkara maksiat wong sing nglakoni berarti niku yurja kena den arep-arep apa ghufranuha pengapurane maksiat. Ai al maksiat itu tegese perkara dosa. Ketika berbuat dosa tapi itu munculnya dari syahwatnya kita, maka otomatis itu bisa diharapkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dhewe dilalah syahwate pengen maksiat, akhirnya nglakoni dosa tenan. Nah, maka syahwat atau maksiat yang muncul dari syahwat itu bisa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kulo maksiatin utai saben-saben maksiat nasyat kang cukul apa maksiat kang kibrin saking kumo luhur gumedhe alias sombong. Aida wal fadli tegese ngaku apa utama nggih. Maka fa innahu krono sak temene man niku layur ja ora kena den ngaku den arep-arep apa ghufranuha pengapurane maksiat nggih. Jadi ketika maksiat perilaku dosa ini muncul awalnya dari perbuatan sombong kita, karena kita merasa hebat, karena kita merasa pandai, karena kita merasa lebih dari yang lain, akhirnya ngelakoni maksiat, maka otomatis maksiat seperti ini tidak akan pernah bisa diharapkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih bahaya kan? Kenapa lebih bahaya? Karena dengan perbuatannya dia tidak akan menjadi tambah tadzallul, tidak menjadi tambah merasa hina, justru dengan maksiatnya dia tambah merasa sombongnya, tambah merasa sombong. Yang ada maksiat ngono, aku lho luwih ngono kuwi yo tahu. Jadi yang seperti itulah yang sulit diampuni. Namanya setiap perilaku keburukan itu pasti ya yang pertama yang diharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang sombong seperti ini yang diharapkan bukan itu, agar orang lain membanggakan dirinya. Gitu. Wah, aku mau 5 luwih, mau 6, mau 7 barang. Jadi memang yang munculnya dari kesombongan, karena memang di anna maksiata iblis, karena saat ini maksiat iblis niku kana ono maksiat iblis ono iku asluha asal mulane maksiat niku minal kibri saking gumedhe utawa
sombong ayas amu tegese nyono sapa iblis ana sak temne iblis iku khairun luwih bagus min sayyidina Adam saking Gusti kita Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Beto jadi iblis niku maksiate gara-gara sombonge. Nggih mboten? Nah, itu yang paling enggak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau maksiate karena syahwat, kepingin, nah maka bisa diharapkan diampuni kalau kita mau bertobat. Tapi kalau maksiatnya gara-gara bermula dari kesombongannya seperti maksiatnya iblis, ini sulit diampuni. Kenapa iblis sombong? Karena khairun min sayyidina Adam. Dia merasa lebih baik daripada kanjeng Nabi Adam. Dan ingat dosa sombong ini nggak akan pernah diampuni oleh Allah. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Jadi wong kok ning atine ana sebesar biji sawi saja sombong, itu enggak di ngapura kali Gusti Allah Subhanahu. Kenapa kok sombong itu dosa paling besar enggak diampuni Allah? Karena sombong itu pakaiannya Allah. Gusti Allah niku punya pakaian sombong. Nek sing sombong Allah pantes. Tapi kalau pakaian Allah dipakai manusia niku enggak ada pantes-pantesnya to, nggih. Nah, maka Allah yang marah. Sombong itu aku yang punya. Sombong itu yang pantas cuma Allah sendiri, yang selain Allah nggak pantas. Maka dosa sombong, ketika dosa bermula dari kesombongan, maka sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Dosa sombong syahwat niku kemungkinan kalau masih kita beristighfar, kita bertaubat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali anna zalata sayyidina Adam lan krana sak temene keplesete lupute salahe Kanjeng Nabi Adam alaihi salam iku kana apa asluha asal mulane zalah utawa kepleset salahe Nabi Adam iku minasyahwati bermula dari munculnya syahwat bisababi istiyaqihi dengan sebab kepingine Nabi Adam ila dzauqi samarotin nggih maling rasane utawa ngrasakne wah syajarati syahwati ila duki samarati syajarati syahwati maring ngrasakne wohe wit sing dikepingini almanhi kang den cegah kanha saking samarah. Jadi Kanjeng Nabi Adam niku salah datang Allah mergo mengambil buah khuldi itu pun karena syahwatnya, karena kepinginannya kepingin merasakan buah khuldi, iya kan? Meskipun motivasinya ya awal itu kepingin agar kekal di surga, tidak keluar dari surga. Di versi lain ya karena iblis itu bersumpah atas nama Allah sehingga Nabi Adam yang manut ae, karena ada nama Allah disebut ya kan Nabi Adam mesti manut gitu, mesti percaya. Nah, maka dari itu karena munculnya dari syahwatnya Nabi Adam gitu kepingin mangan wahul dini wau. Nah, kalau yang ketiga ya karena provokasi dari istrinya tadi. Karena ya kepingin istrinya kepingin makan itu akhirnya mau nggak mau suaminya berkorban agar mau memetikkan buah khuldi. Makanya versinya macam-macam. Nah, makanya Kanjeng Nabi Adam ketika salah mengambil buah khuldi itu muncul dari syahwat, muncul dari syahwat kepinginan. Nah, sementara iblis disuruh sujud nggak mau, karena dia merasa mulia. Nabi Adam itu dari tanah, saya dari api kok disuruh nyembah, disuruh sujud ke Nabi Adam, ya tidak mau dia karena dia merasa mulia. Makanya tadi memang kesombongan ini awal mula yang sangat menyengsarakan. Makanya Nabi Adam ketika motivasi awal, orientasi awal berbuat salah itu karena syahwatnya, akhirnya Allah memberikan ampunan kepada beliau. Nabi Adam ketika diusir dari surga disangoni donga, ya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya karena ya prosedurnya Nabi Adam, kamu karena salah ya tak usir kamu dari surga. Ukhruj min diwari. Adam keluarlah dari tetangga saya nggak mau bertetangga dengan orang yang menyalahi aturan. Akhirnya kan diusir dari surga. Begitu sampai di dunia kan oleh Allah dia mau dikasih bekal untuk kembali. Rabbana dzalamna. Akhirnya beliau ingat kesalahannya, akhirnya bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam konsep tauhidnya Kanjeng Nabi Adam itu memang sudah ditulis salah sebelum dia berbuat salah. Maka 40 tahun sebelum Kanjeng Nabi Adam diciptakan itu sudah tertulis dalam kitab Allah. Wa Adamu rabbahu faghawa sumastabahu rabbahu fataba alaihi
wahada. Jadi kan Nabi Adam sebelum dilahirkan, sebelum diciptakan 40 tahun sudah ditulis kalau Nabi Adam besok ini ku durhaka kepada Allah, gitu, durhaka kepada Allah. Tapi kemudian apa? Dia tobat dan Allah memilihnya kembali menjadi pilihannya. Sumastaba. Kemudian Allah memilihnya kembali. Itu sudah ada, sudah dicatat dalam kitab Allah sebelum kanjeng Nabi Adam lah. Makanya Nabi Adam gak oleh disalahno. Kamu nyalahno kudune Gusti Allah sama nyalah. Salah ditulis ning kitab umum. Nah, ketika diprotes Nabi Musa ya diengkel. Yang salah bukan saya. Sebelum saya diciptakan 40 tahun sebelum saya diciptakan Allah sudah nulis wa aso adamu rabbahu fahawa sumastabahu nggih rabbahu fataba alaihi wahada. Ya. Kembalinya kepada Allah lagi ternyata. Nah, itu terkait dengan munculnya dosa, kesalahan. Yang pertama dari syahwat, kedua dari sombong. Kalau dari syahwat kemungkinan diampuni itu ada, tapi kalau dari sombong itu kemungkinan diampuni sudah tidak ada. Makanya ketika ini kullu umatin mu'afan ilal mujahirun, semua umatnya Nabi Muhammad diampuni kecuali orang-orang yang menunjukkan kemaksiatannya atau kesalahannya. Maka zaman akhir ini harus hati-hati sekali. Kalau ada perilaku dosa, perilaku maksiat jangan ditunjukkan, jangan diidharkan, jangan terang-terangan, harus disembunyikan. Kenapa? Karena efeknya sangat luar biasa. Ketika itu diketahui orang lain, maka mereka akan termotivasi untuk niru, nyontoh, lakoni bisa. Asing dosa sapa? Man sanna sunatan sayiatan fa'alaihi wisruha wa wisruman amila biha. Siapa yang posting pertama diikuti orang, kalau itu perbuatan buruk, maka yang posting tetap dapat dosa jariah. Nggih mboten? Loh nggih, kalau nggak diposting kan nggak ada yang tahu loh. Kalau nggak ada yang tahu kan mereka nggak ingin melakukan. Tapi kalau diposting gitu di media sosial pula, lah ini sing posting itu dosanya sakit banget. Makanya zaman akhir ini ngati-ngati ya, hati-hati, harus bijaksana dalam menggunakan teknologi yang seperti itu. Jangan sampai kita punya dosa jariah. Ansana sunatan sayiatan fa'alaihi wisruha wa wisru man amila biha. Siapa yang memulai perbuatan buruk diikuti orang lain, maka dia akan terus dapat dosa yang terus mengalir. Semakin akeh sing lakoni, semakin oke tambah dosa. Kirimane ya semakin kata. Makanya ketika kita mengetahui keburukan apapun, disembunyikan, ditutup-tutupi. Apalagi kalau keburukan terkait dengan orang lain harus kita tutupi. Maka para salafun saleh niku nek ngendika, kalau kamu tahu keburukan orang lain, maka taruhlah itu, tempatkan dalam perutmu yang paling dalam, sehingga kamu nggak bisa mengeluarkan itu kecuali dalam kesendirianmu. Ya dan isi perut itu kita keluarkan kapan? Ketika kita sendiri kan. Nah, isi perut kita itu keburukan orang lain, jangan dikeluarkan di muka umum. Nggak pantas, boten sopan. Tapi kalau zaman sekarang aneh, ada orang mengeluarkan isi perut, ada yang nimbrung, melu-melu jagong. Gitu, ini kan aneh bener loh. Padahal dia sedang mengeluarkan isi perut, kok melu jagong. Akhirnya jadi ngerasani. Gitu bener. Nah, maka sama artinya orang itu sedang memakan bangkai orang lain. Alhamdulillah ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul asyiratu ta'i maqalah sing nomor 10 nikuan ba'di zuhadi saking sebagian wong kang ahli zuhud. Wahum ta'i ahli zuhud iku alladzina wong akeh kitab qaru kang padha apa? Meleh, kang padha meleh-meleh sapa zuhad ad-dunya ing donya. Walam yubalu lan ora merduli sapa ahli zuhad pihak lawan donya, bal akhadhu balik padha ngalap atau jupuk atau mengambil sapa ahli zuhad min hasaing donya qadru darurotihim, kelawan ukuran sak kadar kira-kirane darurote ahli zuhad. Jadi orang-orang yang ahli zuhad, wong sing zuhud ini adalah orang yang senantiasa menganggap remeh dunia, tidak begitu memperdulikannya, dan dia mengambil dunia hanya sekedar untuk dalam kondisi daruratnya saja. Okay? Darurat karena kalau nggak makan ini nanti lapar terus mati akhirnya makan. Okay? Darurat karena kalau nggak berpakaian nanti ya nggak menutup aurat akhirnya berpakaian. Tapi orang zuhud zaman sekarang itu kalau yang nyari seperti ini susah. Cukup kalau orang zuhud itu ketika ini ahli fikih, wong sing iso ngrekso perkara
haram. Sampeyan duwite akeh gak apa-apa, bakulan ning pasar dagangane akeh gak apa-apa. Niku nggih diarani zuhud, sing penting dijaga saka sing haram. Nggih mboten? Golek wong sing ngene iki zuhud, bajune cuma satu untuk menutup aurat gitu. Makanya cuma dalam keadaan agar gak mati kelaparan itu ya angel sama sakniki. Mangan kurang enak mau njaluk tambah gitu. Maem sambel tok, lubuk lawe sambel tok, tambah jaluk sate, jaluk telur, lah macam-macam. Makanya untuk zaman sekarang menurut ahli fikih, orang zuhud itu ya persepsinya berbeda. Dunia boleh banyak, harta boleh banyak, asalkan semuanya terjaga dari yang haram. Itu artinya sudah zuhud. Man adnaba dzamban, man utai sapa wong iku adnaba dosa sapa man dzamban kelawan dosa, aita hamalahu tegese nanggung sapa man ing dosa, wa huwa hale utai man iku yatahaku kang guyu sapa man, ai wal halu tegese utai kondisine keadaane iku annahu sak temene man iku yafrahu bungah sapa man, yatahammaluhu hale nanggung sapa man ing dosa. Ada orang yang dosa tapi dia bangga dengan menanggung dosa dan tertawa. Maka fa innallaha sak temene mongko krana sak temene Gusti Allah niku yudhiluhu mlebokne sapa man ing mlebokne sapa Allah ing man dilebokne annaro ing neraka wa huwa halil taiman niku yakti nangis sapa man. Jadi ada orang yang bangga tertawa dengan dosa yang ditanggungnya, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka dan orang ini dalam kondisi menangis. Kenapa? Li anna haqqahu ayyan dima wa yastaghfirullah. Karena haknya orang yang berdosa itu adalah dia harus menyesal kan. Kudune kan ngoten to. Untung sok dosa guya guyu nggih, ketawa ketiwi gitu. Bahagia. Lah niki kan enggak pas. Padahal orang yang berdosa niku ya paling tidak kewajibannya harus menyesal. Wa yastaghfirullah dan juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lidzalika karena arep mengono dosa. Ya paling tidak ya kita harus menyesal. Ya susah lah mikir di ngapura-pura karo Gusti Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya punya dosa malah bangga, punya dosa malah ketawa. Padahal dia senang menanggung dosa. Dan ini geblek. Ini geblek sangat. Wa innallaha yuqilu an-nar wa huwa yaqi. Waman utai sapa wong. Waman lan utai sapa wong iku ato ngalamun taat sapa man wa huwa hali utai man iku yakin nangis sapa man hayaan karena isin nggih utawa wirang. Minallahi saking Gusti Allah taala wa khaufan lan karena kuwatir wedi minhu saking Allah Subhanahu wa taala ala taksirihi ing atase sembronone atau pepekone man fidil taati ing dalem mengkono-mengkono taat. Padahal orang yang taat kepada Allah saja dia itu akan senantiasa menangis karena malu kepada Allah, karena takut kepada Allah, malah taksirihi gitu. Kalau seandainya dia masih sembrono fidil kataati ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wong sregep ibadah taat gitu. Nah, itu saja masih menangis kepada Allah karena malu. Kenapa kok malu? Ibadah kita dengan apa yang diberikan Allah, nikmat yang diberikan kepada kita ini kan sangat gak sebanding sekali. Wong kita ibadah itu yang menggerakkan Allah, yang memberikan kekuatan Allah, yang ngasih hidayah juga Allah. Iso mlakukan ibadah sama ngaji teng mriki sing ngubahne sinten nggih Gusti Allah. Nggih mboten. Sing ngubahne sampean dhewe nggih kudune rene terus, tapi kadang gak rene to. Kadang kan gak kesini gitu. Makanya yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika yang menggerakkan Allah, ketika kita taat kepada Allah itu saja kita masih harus menangis kepada Allah karena takut. Cukup, kira-kira cukup enggak untuk membalas budi kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah sangat maha baik kepada kita, yang sudah memberikan fasilitas kepada kita, yang telah membersamai kita mulai dari alam azali, alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat sampai pada mahsyar nanti. Siapa yang bersamai kita? Siapa yang akan menemani kita? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang pertama ketika masuk di liang lahat ditanya oleh Allah, "Ya Ibnu Adam, anak Adam, sekarang kamu sudah meninggal masuk alam barzah. Sekarang kamu wahidan, faridan, kamu sekarang sendiri dan menyendiri. Tidak ada yang menemani kamu selain aku, selain Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa ana asfaku minal walidah liwaladihi, dan aku lebih belas kasih kepadamu ketimbang ibumu, ketimbang belas kasihnya ibu kepada anaknya. Gimana? Sak welase ibu ning anak, ning anake nak mati niku gak mungkin dikancani ning kuburan. Gimana? Tapi Allah ini luar biasa, sampai menemani kita di alam barzah, sampai di alam akhirat, sampai di surga. Setianya seperti itu. Padahal kita kadang menganggap orang lain setia kepada kita, mereka nggak mau menemani kita di alam kubur. Mati paling ditinggal. Bahwa yabki hayaan minallah wa khaufan minhu, dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena rasa khauf inilah yang membuat ibadah seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini akan merasa apa ya? Akan merasa nikmat gitu. Nang ibadah gak ono rasa wedine karo Gusti Allah, itu kadang lagi iso ngaji sitok loro niku wis ana sekolahe gak karu-karuan. Padahal padahal ilmu yang diberikan kepada kita nih, wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Illa qalilan itu sedikit sekali ilmu yang diberikan Allah kepada kita. Baru bisa sedikit sudah sombong. Kita kan takut kepada Allah yang seperti itu. Malah taksiri, kadang kita ketika ibadah itu masih taksir, masih sembrono, sik pepeko, kadang niate wis gak beres, gitu. Begitu ibadah kadang ya pengen dilem wong, kadang kepengen kita dihormati orang, ya enggak. Nah, makanya ini adalah salah satu hal yang menjadi landasan buat kita kalau kita ibadah kepada Allah, kita ini tetap menangis karena apa? Karena merasa malu kepada Allah. Ibadah saya cuma segini ya Allah, padahal nikmat yang saya terima dari Engkau sangat banyak, ya enggak? Ibadah kita enggak pernah sempurna ya Allah, padahal nikmat yang Engkau berikan kepada kami sempurna. Maka fa innallaha ta'ala mongko krana sak temene Gusti Allah ta'ala niku khilu mlebokne sapa Allah ing man aljannata ing swarga, wa huwa khaleu taiman niku yathaku guyu sapa man. Maka ketika orang yang taat kepada Allah, selama taat dia menangis karena takut, karena malu kepada Allah, jangan-jangan takwanya, taatnya masih ada salah dan kurangnya, nanti ketika Allah memasukkan kita ke dalam surga, maka kita pasti akan tertawa. Ayafrahu ghayatal farahi, tegese awake dhewe niku bahagia bunga ghayatal farah, dengan kebahagiaan yang sing katok. Kenapa bahagia lihat Rasul matlubihi? Karena kita telah berhasil meraih cita-cita terbaik kita. Apa cita-cita terbaik kita? Apa tujuan kita? Wa huwa taimatul iku afullahi ta'ala, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cita-cita terbaik kita adalah kita ini agar diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pun ikut tok. Ketika kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka otomatis apapun yang kita kerjakan, apapun ibadah yang kita lakukan, ini oleh Allah dianggap kan nggak penting loh. Karena Allah juga nggak butuh ibadah kita. Kita ngaji juga Allah nggak butuh. Maka kita yang kita harapkan dari Allah juga agar kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kalau kita mengandalkan ibadah kita nggak seberapa dibanding nikmat Allah ketika kita dimasukkan ke surga yang selama-lama. Namanya ibadah 60 tahun yang swarga selama-lamanya, ini kan gak sebanding. Kalau kita memang mau barter dengan Allah, ya Allah ini ibadah kita 60 tahun, kalau kita diganti surga, oke, barter silakan. Mana ibadahmu 60 tahun, kamu tak kasih surga 60 tahun, kita pasti gak mau kan. Para gelem loh, sampai yang swarga 1 tahun terus berarti dilebokno neraka, gak gelem. Nah makanya kita cari ya afullah, ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah sudah mengampuni kita, ya kita terserah Allah nantinya menempatkan kita di mana. Kita diberikan anugerah apa, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar ibadah kita ini nggak merasa istimewa di hadapan kita, sehingga kita merasa Allah butuh ibadah kita. Agar taat kita ini tidak kita anggap luar biasa, sehingga Allah butuh taat saya. Makanya ketika Allah butuh taat saya, berarti aku sendiri taat, aku sendiri ibadah, aku sudah punya takwa. Itu yang kita banggakan di hadapan Allah, enggak. Tapi yang kita harapkan dari Allah agar Allah mengampuni kita. Maka orang yang ibadah sekalipun, orang yang taat sekalipun, dia pasti akan merasa takut kepada Allah, merasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal maqalatul hadiyata asyarata, makalah sampai jam ini. Wal maqalatul hadiyata asyarata, makalah yang nomor 11. An ba'dil hukama'i, saking sebagian hukama ay al-auliya, tegese pura-pura wali.
kekasih Gusti Allah Subhanahu wa taala. La tahqiru dzunuba shighar ay la ta'duha shigharan. La tahqiru ojo ngremeh nih, ojo ngenteng nih. Ojo nyepelek nih to. Ojo ngremeh nih, jangan menganggap remeh, jangan mensepelekan al-dzunuba ing pira-pira dosa asghara kang cilik. Jangan sampai kita mensepelekan, menganggap enteng dosa yang kecil. Aila ta'duha. Aila ta'duha ya tegese ojo milang-milang sira ing dosa sing cilik. Dosa niku sighoron ing cilik. Jangan sampai dosa yang kecil itu kita sepelekan. Fa innaha qara sak temene dosa sing cilik niku tata sya'ab dadi cabang utawa manak minha saking saghair apa adunubu dosa al-kibaru kang gede. Dan dosa yang kecil nggak boleh kita remehkan karena memang awal mula dosa besar itu berangkat dari dosa yang kecil. Wa aidan lan halih malih rubama yakunu terkadang ono apa ghadabullahi ghadabe Gusti Allah muringi Gusti Allah niku fitil kasigari ing dalem mungkon-mungkon perkara dosa sing cilik. Ya terkadang Allah itu murka kepada manusia gara-gara dosa yang kecil. Sebenarnya Allah kadang ridho kepada manusia ya gara-gara taat ibadah yang sangat kecil. Jadi perkara cilik kecil itu kalau dosa jangan diremehkan, besar kalau itu taat dan ibadah juga jangan dianggap enteng. Karena kita nggak tahu Allah itu ridho yang mana. Karena nggak tahu Allah itu murka kepada kita terkait dengan perbuatan kita yang mana kan nggak tahu. Inilah tahkir adamiyan aslan fa innahu awliya Allah. Jangan pernah kita menghina anak Adam manusia satupun, apapun itu bentuknya, apapun itu potongannya, kita nggak tahu wala ala. Siapa tahu orang yang menurut kita itu hina, kita nggak meyakinkan itu dia adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan contoh seorang public figure ini ya pertama Allah memberikan para sahabat Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka orang top terkenal. Tapi beliau Allah juga memberikan contoh seorang public figure yaitu Ahli Jannah Uwais Al-Qarni. Orang yang layak rifuha, yang gak akan kenal dengan beliau. Idza qadimu ketika dia datang. Dan orang gak akan pernah memanggil beliau ketika dia tidak pernah datang. Gak teko, gak digoleki, nek teko gak dihitung. Uwais Al-Qarni yang itu berbeda dengan sahabat yang lain. Maka dua contoh ini kita harus berimbang. Jangan sampai kita pilih kasih. Kalau orang-orang hebat, orang-orang top dimuliakan, begitu orang-orang gak patio terkenal ikut disepelekan, itu jangan sampai. Jangan sampai la tahkir adamiyan aslan. Jangan sampai kita menghinakan manusia satupun. Wala tasghir, maksiatan aslan. Jangan sampai juga kita menganggap remeh maksiat yang kecil aslan babar belas. Sama sekali jangan sampai kita menganggap maksiat kecil itu dianggap remeh karena kita nggak tahu fala alam muqtullah, siapa tahu bentuk Gusti Allah ini gara-gara dosa yang kecil tadi. Kita juga nggak pernah tahu rubama yakunu ghadabullahi fi tilkas shighar. Siapa tahu Allah murka kepada kita gara-gara dosa yang kecil. Karena kita nggak pernah tahu, kemungkinan itu pasti ada. Kita jangan berspekulasi, dosa cilik apa-apa paling nggak boleh. Wal maqalatu tsaniyata asyarata maqalah yang nomor 12 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saking baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la zahirata ma'al israr fa innaha bil mu'adzabah 'alaiha ta'azzama fatasiru kabiratun. La sohiro tawrono dosa cilik itu mewujud mal israri ketika dosa itu dikerjakan terus menerus. Dosa kecil kalau dikerjakan terus menerus maka itu bukan dosa kecil namanya. Kenapa Pak Inna krono satu menit sohiro dosa kecil bil muadzabati apabila itu dirutinkan. Alaiha yang atas yang lakoni sohir maka ta'allu wa dadi gede agung. Patasiru mengko dadi apa sohir dadi ku kabiratun dosa sing gede. Dosa besar itu jadi awal mulanya karena dosa kecil yang diistiqomahkan, yang dilakukan terus menerus.
menerus. Dosa cilik terus menerus menjadi dosa gede. Karena nggak akan pernah ada dosa besar. Semuanya itu dosa kecil yang tatasya'at minha. Karena dosa kecil yang terus bercabang, terus berkembang, terus nambah, terus setiap hari dilakukan. Akhirnya jadi dosa besar. Wa annaha ala azmi istidamatiha tasiru kabiratan wa aidan lan kalimale annaha satemene saghir ala azmi istidamatiha ing atase nejo nglanggenge saghir tasiru mengko dadi apa saghir dosa cilik dadi itu kabiratan gede. Ya karena ketika seseorang ini punya azam ini apa? Niat, karep kepengin nglanggenge, kepingin melanjutkan dosa kecil tersebut, maka tasyiru kabirotun itu pasti akan jadi dosa besar. Lagi azam, oke, niat. Aku harus pengen melakukan dosa cilik terus menerus, misalnya ngoten niat. Kenapa demikian? Fa inna niyatal mar'i krana sak temene niate awak-awakan karena niat kita fil ma'asi dalam perbuatan maksiat niku kanat ana apa niat ana iku maksiatun ana iku maksiatan tertulis maksiat karena niat untuk berbuat maksiat itu sudah dicatat termasuk perbuatan maksiat gitu. Niat arep nglakoni dosa cilik gitu. Nah, niat nglakoni dosa cilik terus iki berarti kan terus kecatat maksiat. Dan berarti maksiatnya kata. Dari kata karena niat saja ketika niatnya maksiat itu sudah dicatat termasuk kanat maksiat. Termasuk maksiat juga. Wala kabirota ma'al istighfar, wala kabirota la ora ana dosa gedhe iku maujud ma'al istighfari sartane dibarengi istighfar ai at-taubat tegese dibarengi taubat bisyuruti ya kelawan syarat sae taubat nggih. Jadi tidak ada dosa besar apabila kita terus menggempurnya, terus mengiringinya dengan istighfar alias bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Fa inna taubata karena sesungguhnya taubat niku tamhu bisa melebur menghapus apa taubat asarul khati'ati ing labete atau dampake keburukan. Karena taubat ini bisa menghapus segala bentuk atau dampak keburukan yang kita lakukan ingkanat meskipun keburukan niku kabirotan gede, meskipun keburukan itu banyak besar, tapi kalau terus kita gempur dengan istighfar dengan bertaubat maka akan hilang, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan apapun perilaku kita kalau itu menyangkut urusan dosa sekecil apapun harus kita ikuti dengan istighfar, dengan bertaubat kepada Allah. Jangan sampai diteruskan, jangan sampai dilanjutkan. Kalau dilanjutkan maka nanti akan jadi dosa besar. Sebesar apapun dosa dan kesalahan kita, ketika kita barengi dengan istighfar bertaubat itu juga akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun ya, wal maqalatus salisata asyara wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.